apa kata Nabi Muhammad, la tasjud, engkau tidak usah sujud. Kenapa? Karena makhluk itu tidak boleh sujud terhadap makhluk. Betul apa betul? Karena kata Rasul, andai kata boleh sujud terhadap makhluk, maka yang pertama akan aku suruh sujud. Ya, maka kalau andai kata makhluk boleh sujud terhadap makhluk, bukan rakyat yang harus sujud terhadap pemimpinnya, bukan jamaah yang wajib sujud terhadap gurunya, bukan orang tua yang harus sujud terhadap orang tuanya. Yang wajib sujud, andai kata makhluk wajib sujud, boleh sujud terhadap makhluk, adalah ibu-ibu. Itu harus sujud terhadap suami. Alhamdulillah. Tauqidan labdian muqarraran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bi Muhammadin al-mahmud wal awwal wal akhir wal zahir wal jabarut. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqal maw'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-athhar wa alihi wa ashabihi al-akhyar. Kafir anna dhunuba wal auzar, ya azizu ya ghaffar, ya karimu ya sattar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala wa'lamu anna fikum Rasulullah. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min syai'in fis samai wa fil ardi illa ya'lamu anni Rasulullah illa asatal insi wal jinn. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Puja yang nyata yang bersemayam di dalam dada, umpama bunga kenanga wangi tiada duanya, moga-moga disampaikan kepada Zat yang Maha Kuasa, asmanya Allah Azza wa Jalla. Puji yang pasti yang kumancik di hati sanubari, umpami bunga melati wangi kewanti-wanti, semoga disampaikan kepada Zat yang Maha Suci, asmanya Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada hamba Gusti, kekasih ilahi, Rasul sejati, panglima gagah berani, Rasul pilihan Nabi akhir zaman, Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya di akhirat mendapatkan syafaat pertolongannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratil Qurama wal Fudala, para masyayikh, para ajengan, para kiai, asatidil kiram, para asatid wal asatidah, bil khusus penceramah yang sengaja diundang jauh oleh para panitia, bil khusus segenap keluarga besar Masjid Baitur Rahman, Ketua DKM rangkap Presiden Mega Regensi, orang yang paling terkenal di Mega Regensi,
Al Ustadz Mulyadi beserta ibu perwakil ibu. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, asatid kita, ustadz-ustadzah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah soleh dan solehahkan zuriat dan keturunannya, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak lupa pula kepada sahibul wilayah, Bapak RT, ada Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, wabil khususil khusus para panitia penyelenggara yang sudah bekerja dan berusaha mengerahkan segenap kemampuannya, materinya, pikirannya, tenaganya untuk terwujudnya ini acara. Kita doakan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan para panitia dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mengurangi girah kita, semangat kita untuk tetap hadir, untuk tetap istiqamah, untuk tetap andil di peringatan maulid Nabi. Alhamdulillah, termasuk hari ini hatta bulan Rabi'is Tsani saja udah mulai berakhir, udah tinggal sehari dua hari, tapi tetap kita konsisten istiqamah, semangat bergelora untuk memperingati maulid Nabi, tak lain dan tak bukan. Tujuannya yang pertama, satu, untuk lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di antara kamu sekalian ada seorang Rasul yang harus kamu kenali. Setelah kamu kenali harus kamu sayangi, setelah kamu sayangi harus kamu cintai. Ketika sudah tumbuh cinta membara, maka prinsip kita akan menjadi gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Jangankan walaupun jauh pasti kita akan tempuh, walaupun tinggi kukan tetap akan daki, walaupun terang benderang di siang bolong, hatta andai kata tengah malam bari hujan abres-abresan, insya Allah kita akan tetap datang walaupun berpayung pelapah pisang, insya. Karena apa? Karena cinta yang bermula daripada mengenal. Karena kata Rasul, ma min syai'in fis sama'i wa fil ard illa ya'lamu anni Rasulullah illa asatal jinni wal ins. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi, bukan hanya sekedar manusia atau hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, pegunungan, lautan, illa ya'lamu anni Rasulullah, terkecuali mereka mengenal bahwa aku Rasulullah, bahwa aku utusan Allah. Alhamdulillah, semuanya mengenal Nabi. Jangankan kita manusia, semuanya satu hewan mengenal Nabi. Ada riwayat di dalam kitab Asy-Syifa fi Tahqiqil Mustafa, ada seorang pengembala kambing sedang mengembala kambing di tengah padang pasir. Ketika dia sedang mengembala kambing, itu ada seekor serigala yang sedang mengintai. Kebenaran ada kambingnya yang terpisah daripada rombongan sedang diintai, mau diterkam, mau dimakan oleh serigala tersebut. Ketika pas itu serigala sudah makin dekat, ingin memburu, ingin memakan itu kambing si pengembala yang terpisah, si pengembalanya ngeh. Tahu nggak bu ngeh bu? Si pengembalanya ngeh. Akhirnya ketika itu serigala mau makan itu kambing, serigala disamperin,
di apa? Si serigala mau dipukul oleh si pengembala. Itu serigala ketika mau dipukul itu mukanya ngebalikin nama si pengembala, mukanya melototin nama si pengembala. Itu serigala ngomong, kata serigala, ala tattaqillah hilta ma baini wa baina rizki. Apakah engkau tidak takut terhadap Allah? Engkau menghalangi rizkiku. Ada serigala bisa ngomong bahasa Arab. Kita Bu pinter nggak bisa nggak ngomong bahasa Arab? Enggak. RT Adam aja belajar bahasa Arab nggak pernah kelar-kelar. Aidun satu isnainun, ainun mata udunun, bikrun perawan saibun. Tuh janda tahuan dia. Ini ada serigala bisa ngomong. Kata serigala, ala tattaqillah hilta ma baini wa baina rizki. Apakah engkau tidak takut terhadap Allah menghalangi rizkiku? Apa kata si pengembala? Ajib min azzi takallam bi kalamin ins. Aneh. Ini ada serigala ngomong kayak manusia. Apa kata serigala? Bal huwa anta ajibun, yang aneh itu lu. Kata serigala, yang aneh itu lu. Wara'a hadal wadi nabiyyun la yab'asallahu nabiyyan mitlah wa anta mashghulun bid dunya. Ini kata serigala. Yang aneh itu loh, di belakang itu bukit ada seorang nabi yang mana Allah tidak pernah mutus nabi sehebat, sedahsyat, semulia nabi tersebut. Tetapi wa anta mashghulun bid dunya, ente sibuk aja ngurusin kambing. Tuh, akhirnya itu pengembala ngobrol tuh sama serigala. Ente tahu dari mana di situ di belakang itu bukit ada nabi? Ya tahu. Terus gimana? Udah ente kesono aja samberin tuh nabi. Udah urusan domba anak yang jagain. Kata siapa? Kata serigala. Anak yang jagain. Kata si pengembala, jangan-jangan ente mau nipu aneh. Jangan-jangan ente mau ngibulin aneh, ntar aneh pergi aja. Kambing aneh, domba aneh habis. Apa kata tuh serigala? Wallahi aneh jamin, kambing ente gak bakalan ada yang aneh makan satupun. Itu lantas. Itu si pengembala dia berputar ke balik bukit sebelahnya. Ternyata di balik bukit sebelahnya ada sekelompok orang sekitar 20-30 orang lagi pada duduk-duduk. Ada si pengembala nih, kayaknya ini nih yang disebut tadi nabi. Dia nanyain satu persatu, yang katanya nabi yang mana? Yang disebut dengan rasul yang mana? Akhirnya diunjukin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dijawab Rasul, waalaikumsalam. Lantas apa? Kata itu si pengembala, engkau Nabi Allah? Iya. Engkau Rasul Allah? Iya. Mohon maaf ya Nabi Allah, aneh seorang pengembala. Diceritain tuh tadi, aneh kambing aneh mau dimakan oleh serigala. Pas mau dimakan itu serigala ngomong, bahkan ngomong tuh begitu, nyaranin cari itu Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, Nabi hebat, Nabi dahsyat. Saya kesini ya Rasulullah. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, udah engkau bersyahadatlah. Itu pengembala setelah bersyahadat, kata Rasul, ceritakan tuh di hadapan para sahabat yang lainnya. Diceritakan tentang keanehan, keganjilan seorang serigala saja mengenal Nabi. Setelah selesai itu baru dia datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana dengan kambing-kambing, domba-domba saya di sana? Apa kata Rasul? Domba kamu insya Allah aman. Irji ila ghanamik, balik lagi engkau ke domba-domba engkau. Akhirnya balik lagi tuh. Pas balik lagi ke dombanya, subhanallah Bu, gak ada satupun dombanya dia hitung yang hilang, gak ada, aman dijagain serigala. Sebagai bentuk terima kasihnya itu si pengembala, akhirnya itu si pengembala sembelihan satu kambing, dia hadiahin buat tuh serigala. Alhamdulillah, serigala saja kenal akan Nabi.
itu ada seorang pemburu dog. Apa itu dog? Dog itu kalau ibu bapak di dalam kamus bahasa Arab, dog itu disebutnya biawak. Tapi sebenarnya bukan biawak, binatang lebih gede dari kadal, lebih kecil daripada biawak. Kalau di Maulid Ad-Dibai itu ada, ya ada. Wasallamat apaan? Amana bid-dab'u wasallamat alail asjar. Ada. Itu seorang pemburu dog ngambil dog, nemu dog di tengah apaan padang pasir, pulang dibawa mau dimakan. Pas lewat ke perkampungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasul sama sahabat lagi pada nongkrong, lagi pada duduk. Itu dasar orang jahiliyah. Ya memang tadinya awalnya kurang demen Nabi, lihat Nabi lagi duduk dia samperin. Sampai itu yang tadinya dog biawak itu dipikul, dia simpan di hadapan raut muka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata itu orang? Muhammad, aneh gak bakalan iman sama kamu, aneh gak bakalan percaya akan risalah nubuah yang engkau bawa, aneh akan iman terhadapmu ketika ini dog, ketika ini biawak yang aku bawa sudah terlebih dahulu iman terhadapmu. Itu biawaknya disimpan lu di hadapan Nabi Muhammad. Biawak Nabi Muhammad ini lihat biawak, dia tersenyum. Akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad, ngomong sama itu dog, ngomong sama itu biawak. Apa kata Nabi Muhammad? Ya dog, wahai biawak. Apa itu kata dog? Labbaika ya man zina wa fal qiyamah. Labbaik, bilang nih. Biawak dipanggil sama Rasul nyaut. Dan ingat, sautan labbaik itu adalah sautan yang paling santun, sautan yang paling sopan. Tidak kalau dipanggil sama orang tua itu jawabnya labbaik. Itu sebaik-baiknya sautan. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu kalau dipanggil sama orang, hatta dipanggil anak kecil, sautan beliau apa? Labbaik. Itu sautan yang terbaik. Hatta ketika kita haji, hatta ketika kita umroh, hatta ketika kita bertawaf di Baitullah, apa yang kita katakan, Bu? Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ini biawak, binatang dipanggil sama Rasul jawab labbaik ya man zina wa fal qiyamah. Ya, siap pulang, kalau kata orang Sunda, wahai orang yang menjadi penghiasannya di hari kiamat. Dijawab. Lantas Rasul nanya yang kedua, man ta'abbada ya Allah, siapa yang engkau sembah? Apa kata itu dog? Walladzi arsuhu fis sama wa mulkuhu fil ard wa na'imuhu fil jannah wa iqabuhu fin nar. Yang aku sembah adalah Tuhan yang kebesarannya ada di langit, yang kerajaannya ada di bumi, yang kenikmatannya ada di surga, yang siksanya ada di neraka. Subhanallah. Ketiga ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Rabb, man ana, siapa saya? Apa kata itu dog? Anta Rasulullah Rabbil Alamin wa khatamal anbiya'i wal mursalin. Engkau adalah seorang nabi dan seorang rasul, engkau adalah pungkasannya para nabi dan para rasul. Subhanallah, do bayawak aja kena nabi. Makanya itu orang yang punya do bergetar badannya, bergetar dadanya. Akhirnya apa? Tersungkur sujud di kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? La tasjud, engkau tidak usah sujud. Kenapa? Karena makhluk itu tidak boleh sujud terhadap makhluk. Betul apa betul? Karena kata Rasul, andai kata boleh sujud terhadap makhluk, maka yang pertama akan aku suruh sujud. Ya, maka kalau andai kata makhluk boleh sujud terhadap makhluk, bukan rakyat yang harus sujud terhadap pemimpinnya, bukan jamaah yang wajib sujud terhadap gurunya,
Bukan apaan orang tua yang harus sujud terhadap orang tuanya. Yang wajib sujud, andai kata makhluk wajib sujud, boleh sujud terhadap makhluk, adalah ibu-ibu. Itu harus sujud terhadap suaminya. Wah, kata ibu-ibu, ada apa bu? Bu, ada apa bu? Andai kata makhluk boleh sujud terhadap makhluk, maka yang akan diperintahkan sujud, kata Rasul, adalah istri terhadap suaminya. Tuh Bapak Adam, wah kan ini kan. Kenapa? Karena begini, jadi ibu-ibu tuh paling enak. Jadi ibu-ibu itu paling enak asal suami ridho, udah surga aja udah. Asal suami ridho, surga aja udah. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Rasul. Kata Rasul, ma ayyuma mura'atin matak wa zawjuha radin dakhalal jannah. Siapapun perempuannya, yang cakep kek, yang jelek kek, yang mancung kek, yang pesek kek, meninggal suaminya ridho, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Insya kan gampang banget ya ibu-ibu kalau pengen masuk surga, asal dapat ridho seorang suami. Tapi saya percaya lah, kalau ibu-ibu orang sini mah, orang Blok H mah, orang Mega Regensi mah, semuanya perempuan-perempuan soleh-soleha, amin. Perempuan-perempuan afifah, perempuan-perempuan terjaga, perempuan-perempuan soleha, perempuan-perempuan yang dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata ibu-ibu begini Ustaz, kenapa? Kalau ibu-ibu mah tergantung bagaimana suami. Betul nggak Bu ya? Masa dipang menangin ibu-ibu, betul gitu. Ibu-ibu mah gimana suami, betul apa betul? Suaminya baik, insya Allah ibu-ibunya baik. Kenapa? Karena nggak beda seperti jabatan kedudukan. Suaminya jadi RT, istrinya jadi ibu RT. Suaminya jadi lurah, ibunya jadi ibu lurah. Suaminya jadi camat, istrinya jadi ibu camat. Jadi gimana bapak-bapak? Kalau bapak-bapaknya baik, maka ibu-ibunya baik. Hidup ibu-ibu terasa banget dimenangin ya. Ini kembali ke cerita. Kata Rasul, andai kata makhluk boleh sujud sama makhluk, maka yang pertama diperintahkan sujud adalah istri, sujud terhadap suaminya. Saking apa? Saking wajib berbakti. Saking apa? Saking wajib manut, ngebahagiain sang suami. Insya Allah. Akhirnya apa? Orang tersebut bersyahadat, ya, iman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Bu, ya, makanya apa, sekali lagi, makanya saya katakan satu hewan binatang semuanya mengenal Nabi. Makanya kata Rasul, yang paling ngerti ada kesononya, illa asatal insi wal jin. Yang tidak mengenal Nabi itu cuma dua orang. Satu, manusia tukang durhaka, yang keduanya jin tukang durhaka. Makanya kalau orang tidak mengenal Nabi, pastilah itu para pendurhaka. Na'udzubillah. Makanya kita dikumpulin di peringatan Maulid Nabi ini dalam rangka apa tadi? Dalam rangka supaya kita lebih kenal dengan Nabi. Karena kalau kita kenal dengan Nabi, maka kita akan semakin cinta dengan Nabi. Kalau kita cinta terhadap Nabi, maka sudah dijamin, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa daraji. Ayo suaranya adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asali wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asali wa daraji. Menimba
Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dihalang. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal Menjenguk fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal Dikala malam banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal Sebagai contoh bagi umatnya agar bersabar dikala susahnya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sali wal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Izin pada panitia, wabil khusus Pak Pres mohon izin saya nggak bisa ikut sampai selesai karena jam 9:30 saya udah ditunggu di blok B ya Al-Muhajirin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.